Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Banyak karakter mulai bermunculan dari lereng gunung yang transparan dan dingin. Dan dengan sekali pandang, Loveng dapat langsung membaca teknik-teknik baru. Itu adalah keseluruhan bab dari volume kedua. Dia telah selesai membaca keseluruhan volume itu. Loveng merasa lega. Setelah beberapa saat, Loveng berbalik dan melihat gunung es lain di kejauhan. Dia bisa melihat karakter-karakter bermunculan dengan liar di lereng gunung yang transparan dan dingin. Itu adalah volume ketiga dari teknik mata dewa. Karakter-karakternya terus bermunculan seolah tiada akhir. Pemimpin kabut hitam itu melihat layar di istana. Apakah ini sudah jilid ketiga teknik mata dewa? Cepat sekali, 3 jilid pertama sudah ada di sana. Bima Sakti sudah mempelajari 3 jilid pertama, yang berarti bahwa dibandingkan dengan semua prajurit sebelumnya yang mencoba tugas ini, dia adalah kandidat terbaik. Total ada 9 jilid. Mari kita lihat jilid mana yang akan dia selesaikan. Apakah yang mulia Raja Dewa meletakkan ke-9 jilid itu di sana? Tanya pemimpin yang tinggi besar dengan kebingungan. Para pemimpin lainnya menggelengkan kepala. Siapa yang tahu, prajurit terbaik sebelumnya hanya menyelesaikan 3 jilid pertama. Siapa yang tahu berapa banyak jilid yang telah ditulis oleh Yang Mulia Raja Dewa. Meskipun mereka berempat adalah pemimpin dan keempatnya adalah makhluk agung yang telah disegel, mereka pun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ke-9 volume teknik mata dewa. Lagi pula, bagi kelompok yang kuat, semakin maju suatu teknik, semakin penting pula teknik itu bagi kelompok itu. Teknik-teknik itu ditawarkan berdasarkan sistem berbasis prestasi, yang berarti bahwa mereka yang memberikan lebih banyak kontribusi akan memperoleh lebih banyak teknik. Dia sudah mulai membaca jilid keempat. Guncangan tekadnya luar biasa sekarang. Tetapi prajurit Bima Sakti itu tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Mungkin dia bisa lebih memahami. Keempat pemimpin itu penasaran tentang seberapa banyak yang dapat dipelajari Loveng. Loveng merasa lega. Akhirnya, dia telah menyelesaikan 4 jilid pertama. Setiap jilid berisi banyak materi dan butuh beberapa saat untuk mengungkapkannya sepenuhnya di gunung es. Dia takut tidak akan mampu menahannya. Loveng melihat ke arah gunung es lainnya, dan banyak karakter muncul di sana. Itu adalah volume kelima dari teknik mata dewa. Loveng menjadi kesal setelah baru sepertiga dari volume kelima muncul. Dia menatap mata dewa di langit. Cahaya keemasan yang kabur menutupinya, dan guncangan tekadnya semakin lebih kuat. Kejutan tekad yang begitu kuat, kata Loveng merasa cemas. Aku sudah bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Itu pasti pada tingkat dewa sejati ruang hampa, tingkat lanjut sekarang. Loveng terus menatap gunung es di kejauhan. Karakter-karakter terus bermunculan. Ia enggan tekadnya runtuh sebelum menyelesaikan buku itu. Tekanan yang kuat membebani tekadnya. Tekanan itu serasa seperti gunung dan semakin berat memperlambat pemikiran Loveng. Volume kelima. Cepat, cepat, Loveng merasa gugup. 15 detik berlalu, isi volume kelima diperlihatkan secara keseluruhan di gunung es, dan volume baru mulai muncul di gunung es lainnya. Volume ke-6, kata Loveng. Dia bisa merasakan bahwa teknik itu muncul semakin cepat. Sebenarnya, teknik mata dewa memang muncul dengan kecepatan yang semakin cepat di setiap jilidnya. Wajah Loveng menjadi pucat karena guncangan mental yang mengerikan itu. Tubuhnya gemetar, namun dia masih menatap gunung es di kejauhan. Dia terus menghafal materi jilid ke-6. Loveng tak kuasa menahan diri agar tak terjatuh ke tanah. Tidak, jangan sampai, kata Loveng. Dia tahu dia telah mencapai batasnya. Dia tidak berada di ruang warisan untuk mempertajam tekadnya. Jika guncangan tekadnya semakin kuat, dia akan pingsan. Loveng sangat ingin membaca lebih lanjut tentang teknik mata dewa. Aku tidak boleh jatuh. Setidaknya 6 jilid. Aku harus menyelesaikan 6 jilid. Loveng meraung dalam hati.
Setiap detik terasa seperti sebuah era yang membuatnya terasa seolah-olah karakter-karakter itu muncul terlalu lambat. Aku harus menyelesaikannya, aku harus melakukannya. Hanya itu yang ada di pikiran Lo Feng. Menyelesaikan 6 jilid pertama, dia harus menyelesaikannya. Lo Feng bisa merasakan bahwa tekadnya mulai runtuh, tetapi ia masih bisa bertahan. Ia menatap pada kejauhan dan bertanya-tanya, mengapa karakter-karakter itu muncul begitu lambat? Mengapa mereka tidak muncul sekaligus? Akhirnya, semua karakter dari volume ke-6 Teknik Mata Dewa muncul di Gunung Es. Pada saat yang sama, volume ke-7 mulai muncul di lereng gunung es lainnya. Namun Lo Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah bertahan pada volume ke-6, dia pingsan tanpa membaca volume ke-7. Pilar cahaya muncul dan menutupi Lo Feng yang tidak sadarkan diri. Akhirnya dia meninggalkan lantai 7. Keempat pemimpin itu terdiam. Mereka menatap layar, menahan napas bersama-sama. Pada saat yang krusial, karakter-karakter muncul lebih cepat dan lebih cepat. Tidak ada jeda waktu antara volume. Dan semakin lama Lo Feng bisa bertahan, semakin banyak materi yang bisa dia baca. Dia bisa tahu bahwa sulit bagi para ahli hukum untuk berkembang ketika mereka mencapai batas. Itulah sebabnya teknik mata dewa muncul lebih cepat dan lebih cepat. Volume kelima sudah selesai. Volume ke-6 juga sudah selesai. Prajurit Bima Sakti telah gugur. Lo Feng menghilang dari layar. Keempat pemimpin merasa lega. Sayangnya, dia jatuh sebelum jilid ke-7 selesai. Namun semuanya kabur, jadi kita tidak bisa melihat apapun. Tidak mengherankan jika dia tidak dapat menyelesaikan jilid ke-7. Lagi pula, Yang Mulia Raja Dewa hanya memberi kita 6 jilid pertama. Bima Sakti hanyalah seorang ahli hukum, tetapi dia mampu menyelesaikan 6 jilid pertama. Dia lebih mengesankan daripada kita semua. Keempat pemimpin itu sedang mengobrol satu sama lain. Tidak ada apapun di layar. Mari kita ambil kembali, kata pemimpin yang tinggi besar itu. Baiklah, kata pemimpin kabut hitam. Layar menghilang dari istana. Lagi pula, bahkan keempat pemimpin itu tidak dapat melihat apapun di lantai 8 dan 9. Itulah sebabnya mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti di lantai 8 atau rahasia macam apa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja Dewa di lantai ke-9. Kita hanya bisa menunggu. Jika prajurit Bima Sakti itu berhasil mendapatkan warisan, tugas penyegelan akan hilang secara otomatis. Hanya ada satu tugas untuk ahli hukum, dan jika seseorang berhasil, tugas tersebut akan hilang dan tidak akan muncul lagi. Bisakah prajurit ini berhasil? Pemimpin kabut hitam itu khawatir. Seorang prajurit berhasil mencapai lantai 8, tetapi dia gagal pada akhirnya. Kami bertanya kepadanya tentang lantai 8 saat dia keluar, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun tentangnya. Pasti ada rahasia besar di lantai 8, kata pemimpin wanita berbaju besi perak itu. Kalau tidak, Yang Mulia Raja Dewa tidak akan menghapus ingatannya. Tunggu saja dan lihat saja. Para pemimpin itu memang penasaran. Mereka lahir di dunia jin, jadi mereka benar-benar setia kepada Yang Mulia Raja Dewa. Dengan satu perintah, mereka akan mati demi Raja Dewa tanpa ragu. Namun mereka juga penasaran. Mereka telah lama berada di lembah Raja Dewa, dan tugas mereka adalah menemukan bakat tak tertandingi yang dicari oleh Raja Dewa mereka. Lo Feng melihat bahwa waktu dan ruang di sekelilingnya terpelintir dan dia dipindahkan ke lantai 8. Bahkan setelah Lo Feng muncul di lantai 8 Menara Wuci, dia masih terpesona oleh pemandangan di lantai 7. Memang sulit untuk membuat terobosan dalam tekad. Di lantai 7, tekadku diperkuat dan aku harus mencapai level Dewa Sejati Ruang Hampa tingkat atas. Itu mendekati batas Dewa Sejati Ruang Hampa. 6 jilid. Aku punya 6 jilid teknik mata dewa. Hanya 3 jilid pertama Duanmi yang cocok untuk dipraktikkan oleh para dewa sejati. Dan 6 jilid teknik mata dewa ini akan memakan waktu lama untuk kuselesaikan. Lo Feng cukup puas. Bahkan Sungai Duandong tidak memiliki teknik mata dewa, yang berarti itu adalah teknik kuat yang dimiliki secara eksklusif oleh marga bernama Jin. Sekarang aku berada di lantai 8 yang merupakan tantangan terakhir di Menara Wuci. Langkah terakhirku menuju puncak. Lo Feng melihat sekeliling. Ada ruang di sekelilingnya dan ada bentangan am kecil yang mengambang di ruang luas di kejauhan.
itu sangat kecil, sehingga Lofeng mungkin perlu 100 langkah untuk menyelesaikan berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya. Hanya ada satu bentang alam di ruang tak terbatas itu. Lofeng terbang ke arahnya seperti seberkas cahaya. Tampaknya sudah dekat, tetapi butuh waktu lama baginya untuk mencapainya. Waktu dan ruang tampaknya ditekan, jadi dia tidak bisa berteleportasi. Ada rahasia besar yang tersembunyi di Menara Wuci. Makhluk yang disegel itu luar biasa. Tidak ada yang berhasil dalam waktu yang tidak terbatas. Apa yang akan menghalangiku untuk menemukan rahasia besar itu? Lofeng merasa penasaran dan khawatir di saat yang sama. Tantangan terakhir adalah satu-satunya yang menghalanginya dan rahasia besar itu. Jadi itu pasti tidak akan mudah. Tingkat ke-8 itu akan menjadi tugas terakhir, dan itu menunggunya di pulau kecil itu. Ia terbang cukup lama sebelum mendarat di pulau itu. Pulau itu tampak gersang dan sunyi, namun di daratan terdapat banyak karakter kuno. Karakternya sederhana. Tingkat ke-8 adalah langkah terakhir menuju puncak. Amati ruang di sekitarmu dan dapatkan satu teknik. Jika kamu berhasil, kamu akan mencapai tingkat ke-9 Menara Wuci. Jika kamu gagal, ingatan kamu akan terhapus dan kamu akan meninggalkan Menara Wuci. Setelah Lofeng selesai membaca instruksi, karakter-karakter kuno itu menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling. Karakter-karakter besar muncul di sekelilingnya. Masing-masing tampak seperti bintang, saling terhubung untuk membentuk gambar. Tidak ada satupun koma di antara karakter-karakter itu. Semuanya terhubung. Dia tidak tahu di mana awalnya atau di mana akhirnya. Lofeng berdiri sendirian di atas benua kecil yang tergantung di tengah kehampaan. Angin hampa yang dingin menerpa tubuhnya, seolah ingin membisikkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh telinga fana. Di sekelilingnya, ruang tak terbatas dipenuhi oleh karakter-karakter bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, melayang seperti gugusan bintang di angkasa gelap. Masing-masing karakter memancarkan cahaya unik. Ada yang menyala terang, ada yang redup, dan sebagian besar berdenyut perlahan seperti detak jantung alam semesta itu sendiri. Teknik rahasia, gumam Lofeng lirih. Matanya menyimpit, menatap kerumunan karakter yang membentuk gulungan raksasa tak berujung. Jika aku bisa memahaminya, aku akan menembus ke tingkat ke-9 Menara Wuci. Tapi kalau gagal, ingatan akan terhapus dan aku akan diusir dari sini selamanya. Godaannya besar. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur, namun dinding pengetahuan yang menjulang di hadapannya terlalu rumit untuk ditembus. Karakter-karakter itu terlalu banyak, terlalu asing. Ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana cara membaginya? Mana awalnya? Mana akhirnya? Tidak ada petunjuk, keluh Lofeng frustasi. Ia menatap kekosongan yang dipenuhi cahaya dan lambang aneh itu. Tanpa tahu susunannya, bagaimana aku bisa mulai mengolahnya? Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap, 9 hari telah ia habiskan hanya untuk menatap karakter-karakter tersebut, tetapi tanpa hasil. Ini tidak mungkin, teriaknya menggema di kehampaan. Bagaimana aku bisa berkultivasi tanpa petunjuk sama sekali? Tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dari gulungan karakter di sekelilingnya. Karakter-karakter itu menyala serentak, berdenyut dalam harmoni yang misterius. Kesadaran Lofeng tersedot masuk, tubuhnya gemetar, seolah alam semesta menarik jiwanya ke dalam gulungan itu. Pandangannya menjadi gelap sesaat, lalu ia terbangun di tempat yang sangat berbeda. Ia berdiri di hadapan sebuah istana raksasa berwarna ungu yang menjulang tinggi di atas gunung yang luas. Awan-awan berkabut melingkari kaki istana, menyelubungi sekelilingnya dalam kabut misterius. Dari istana terpancar aura kuno yang berat dan penuh tekanan. Apa ini? Apakah aku berada di dalam teknik rahasia itu sendiri? Gumam Lofeng tak percaya. Kesadaranku, apakah ditarik masuk ke dunia ini? Dari balik pintu istana yang tertutup rapat, terdengar suara-suara yang menggema seperti bisikan gaib. Masuk, masuklah. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Lofeng melangkah maju. Pintu istana terbuka perlahan dan ia melangkah masuk ke aula utama. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat.
Pilar-pilar tinggi bergemuruh, dan dari ujung aula muncul sosok makhluk raksasa. Sebuah binatang buas muncul, mirip singa, namun lebih ganas. Tubuhnya bersisi hitam legam, dan di dahinya terdapat tanduk ungu melengkung yang memancarkan kilatan cahaya. Matanya bersinar ungu, memancarkan tekanan luar biasa. Setiap langkahnya membuat seluruh aula bergetar. Lo Feng menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. "Kau siapa?" tanyanya pelan. Makhluk itu mendongak dengan bangga. Suaranya berat namun jelas. "Akulah teknik rahasia itu sendiri." Lo Feng terperangah. Apakah teknik rahasia memiliki roh? Makhluk itu menyeringai. "Mengapa tidak? Senjata bisa memiliki roh. Bukankah seharusnya teknik rahasia pun bisa?" Lo Feng langsung teringat pada warisan peradaban kuno. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal biasa. Hanya teknik rahasia terkuat dari peradaban puncak yang bisa memiliki roh. Itu adalah simbol tertinggi dari warisan sejati. "Apakah kau yang akan mengujiku?" tanya Lo Feng dengan hati-hati. Makhluk itu mengangguk pelan. "Kamu sudah memiliki fondasi yang cukup kuat sehingga bisa masuk ke dunia gulungan. Tapi itu baru awal. Sekarang lihatlah." Tanduk ungu di kepala makhluk itu menyemburkan 4 sinar cahaya ke 4 penjuru aula. 4 gulungan besar muncul di dinding aula. 3 gulungan tampak kabur. Karakter-karakternya samar. Hanya 1 gulungan tepat di hadapan pintu istana, yang karakter-karakternya terlihat jelas, seolah menantikan untuk dibaca. "Keempat gulungan ini adalah kunci," ujar sang roh. "Hanya satu yang bisa kau baca. Itu adalah panduan penerimaan teknik rahasia. Kalau kau bisa menguasainya, maka seluruh teknik rahasia akan menjadi milikmu." Lo Feng mengangguk perlahan. Ia mulai memahami. Makhluk itu menatapnya lekat-lekat. Panduan ini bukan hanya pengantar, ini adalah penyaring. Hanya yang mampu melewati ujian ini yang akan mendapati warisan sejati. Dan ingat, bahkan makhluk seagung penciptaku pun tidak akan bisa memaksaku memberi warisan jika dia tidak layak. Lo Feng duduk perlahan di hadapan gulungan itu. Karakter-karakternya bersinar, menari perlahan di matanya. Ia tahu bahwa setiap kata adalah misteri, setiap baris adalah tantangan. Tingkat ke-8 Menara Wuci adalah untuk menguasai panduan ini, gumamnya. Dan hanya mereka yang mampu, yang akan melangkah ke tingkat ke-9. Di kejauhan dari balik kehampaan, sosok bayangan berjubah hitam menyaksikan dari kejauhan. Sosok itu berdiri tenang, namun aura kerinduan memancar dari dirinya. "Ini yang kedua," bisiknya. "Yang pertama telah gagal, tapi mungkin yang ini, mungkin dia adalah keajaiban yang kutunggu-tunggu." Ia memandangi Lo Feng dengan penuh harapan. "Aku tak punya pilihan lagi. Dunia jin telah runtuh, tubuh asliku pun telah musnah. Hanya harapan terakhir ini yang tersisa. Semoga dia berhasil." Lo Feng menutup matanya, menarik napas panjang dan mulai membaca. Langkah terakhir telah dimulai. Oke guys, sampai sini dulu. Maaf banget kalau Mimin ada persingkat tadi ya, karena ada yang bertele-tele. Akhirnya Mimin cut dulu. Dan Min, kok durasinya berkurang? Sebenarnya sama saja teman-teman, cuma memang karena Mimin cut ya. Sekali lagi, Mimin ada bagian yang kurang terlalu muter-muter ya gitu, jadi Mimin cut. Akhirnya durasinya cuma segini. Sebenarnya sama saja gitu ya. Ya, sebentar lagi mungkin episode next ya, kita akan melihat Lo Feng di lantai ke-9 atau masih mempelajari teknik rahasia dari gulungan tersebut. Nggak tahu itu teknik apa, tapi ditunggu aja di next episode. Sebelum video berakhir, Mimin akan bilang Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.